Oke, Bro Rensus. Nah, sekarang Mira sudah ada di sini. Dan kita akan banyak belajar dari dia mengenai bagaimana seorang Mira itu bisa mendapatkan semangatnya lagi setelah hal-hal yang dialami dalam hidupnya gitu kan. Mira, apa kabar nih? Baik, Kapan terakhir kita ketemu ya? Sebelum pandemi kan? Makanya. Oke. Gimana Mir? Coba ceritain nih kawan-kawan kita nih. Sebenarnya kan di umur-umur kita ini memang sangat apa ya? Kita kan di dalam persimpangan gitu kan. Waktu itu ibu kira-kira apa yang pernah dialami saat-saat krisis itu sehingga mengambil keputusan aku harus bisa. Mantap. ya Pak Len, jadi ini suamiku itu meninggal tahun 2015 ya. Namanya kita ditinggalin sama orang yang selalu bersama kita, itu memang gak gampang. Saya sempat down lah, mungkin nanti 3 tahun kan. Jadi aku gak fokus ngejalanin usaha. Boleh tahu tahun berapa kira-kira? 2015 ya. Dari waktu itu udah lama, tapi kita nggak bisa ukur tahun. Setiap orang punya suara masing-masing ya untuk hidupnya. Setelah aku ngalamin banyak hal yang akhirnya kalau misalnya aku terus sedih, terus itu error terus, nggak ada gunanya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nyari duit, nggak bisa apa. Nah itu sempet kejadian saya down, dan tapi akhirnya aku nerusin lagi usaha suami. Ya memang sebelumnya juga saya udah terlibat langsung di situ, terutama di soal keuangan, tapi kalau teknis sih saya cuma mengerti secara garis besar. Jadi saya mulai lagi tuh, semua karyawan sempat saya berhentiin semua karena satu dan lain hal. Sempat ada masalah sih saya sama mereka gitu, enggak, itu ceritanya panjang, tapi yang penting setelah itu saya mulai lagi ngelobi lagi, cari kerjaan lagi gitu di bidang ini. Karena saya cuma ngertinya bisnisnya ini mekanikal elektrikal ya. Kalau orang-orang tanya kenapa mekanikal elektrikal, kan aku cewek gitu. Ini bukan masalah cewek apa cowok ya, masalah yang aku tahu gimana bisa jadiin duit tuh ya itu gitu. Jadi ya terus gitu loh Pak. Jadi cuma karena saya mulai dengan modal nabung ke bank, jadi saya tidak meng-hire karyawan full time, jadi hanya part time, on call aja kalau ada kerjaan kerjakan, kalau dan langsung bayar. Jadi aku nggak ngeluarin biaya terlalu tinggi, gitu. Nggak ada big cost, yang penting operasional aja gitu, rutin aja gitu. Nah itu sih mulainya gitu. Nah terus saya kan ada beberapa aset nih, peninggalan suami, kayak ini rumah. Ini lumayan, ini enak banget ini. Ini kalau Mira, nama kamu kan farming. Itu ada dari asal Belandanya bagaimana? Kalau saya sih bukan, suamiku kebetulan family name-nya itu namanya Ming. Ming itu dari Belanda gitu ya. Jadi makanya bukannya kita mau sok gimana, cuma ini ya kayak dedikasi keberhasilan suamiku ke keluarganya gitu loh, makanya namanya Chris Ming gitu. Nah mungkin rada asing ya namanya kalau buat kita. Pernah juga sih ada yang nanya kenapa gitu, saya tetap nggak rubah karena itu memang udah nama yang dikasih dari peninggalan ya. Nah terus saya tuh mikir nih, biaya hidup saya nih mahal nih. Jadi ada kantor, ada rumah di sini, sama ada di komplek juga. Gimana supaya saya nggak keluarin duit dari aset itu? Ya, karena kan tahu sendiri perawatan. Jadi ya satu hari saya buka App Store. Saya kebetulan saya tahu Airbnb itu aplikasi menyewakan rumah gitu ya. Ya udah, karena kalau Airbnb itu bisa apa aja sih? Bisa apa aja. Kita misalnya cuma punya 2 kamar tapi kita nggak pakai, kita sewain. Bisa satu kamar kita sewain, tinggal masukin aja. Masukin foto-foto, validasi, verifikasi, terus udah jadi gitu. Itu Pak. Oh gitu. Jadi itu awal.
saya juga sih terus terang aja bisa keluar negeri terus pasti nyawa Airbnb dan Iya. kita terus seperti di rumah sendiri bisa masak gitu Iya, kan. iya, iya. Oke. Nah, lalu di sini berapa yang bisa yang ibu sewakan di sini? Ya kebetulan rumahku ada beberapa unit ya. Oke. Di sini pondok ini cuma yang saya sewakan cuma unit utama aja sih. Yang ini yang kita Iya, kita ini ya. iya. Jadi tujuan saya itu bukan untuk saya berkelebihan atau apa sih ya, kalau dia alhamdulillah paling tidak membiayai operasional dari rumah ini gitu. Iya, betul. Jadi itu aja tujuannya. Jadi nggak ngeberatin saya karena saya mesti cari apa namanya income juga gitu ya. Nah kemudian aset saya di workshop itu terus saya jalanin. Setelah saya mulai lagi usaha itu kan berarti karyawan tidak ke kantor. Iya. Saya cuma punya administrasi. Nah ruang tamunya saya pakai untuk untuk logistik DHL. Jadi cukup ruang tamu aja. Nah itu pun tujuannya untuk apa? Untuk subsidi silang sama bisnisku yang baru mulai Iya, gitu. iya, iya. Maksudnya saya yang baru mulai, sebelumnya kita udah mulai dari 2005 sih sama almarhum, tapi dengan saya berarti kan saya mulai lagi, tapi Ya. tidak nol karena sudah ada tempat, nggak perlu sewa, itu keuntungannya. Itu saya pakai ruang tamu untuk counter DHL, pengiriman logistik ke luar negeri gitu Pak. Jadi gitu, jadi itu sih, jadi maksudnya saya tidak, karena saya tidak mau tergantung sama orang lain dalam hal finansial gitu Pak. Saya juga mau kasih contoh semangat ya untuk khususnya ibu-ibu. Kalau ditinggal suami, jangan takut, Allah pasti ngasih rezeki. Pasti ngasih, lewat apa kita nggak tahu. Asal kita sendiri, menurutku ya ukurannya saya nggak bilang saya ikhtiar, karena sebenarnya saya juga nggak ikhtiar itu ya. Memang udah ada ya, cuma saya manfaatin, kemudian ada yang datang gitu. Yang ada aja yang ada di depan mata saya, jadi saya nggak perlu muluk-muluk gitu, nggak perlu modal gede, memang udah ada gitu aja sih. Gitu Pak. Luar biasa kan ya bro Ensus, karena itu tetap yang namanya inisiatif dari Bu Mira kan menjadi sebuah kunci keberlanjutan itu sendiri gitu, karena aset itu sendiri kalau nggak diurus ya lama-lama akan hilang, akan nggak bermanfaat. Nah itu makanya keputusan itu yang sangat penting. Nah kamu sendiri dalam perjalanan ini adakah orang-orang yang memang kamu anggap sebagai mentor atau sebagai orang yang turning point dalam hidup? Banyak. Ya, banyak ya. Oke. Banyak. Saya tuh beruntung, saya merasa saya beruntung, saya kenal orang-orang baik. Nah, saya, Bulus itu di organisasi nggak? Iya, saya Biasanya, kenal. biasanya begitu tuh ya. Iya, Bu Rensus, oke. Saya kebetulan ikut organisasi internasional Indonesian American Pharmaceutical Association. Pernah di Amerika dulu? Enggak, aku orang kampung. Enggak pernah. Enggak pernah. Bisa-bisanya gitu kan ya, terus? Ya itu panjang lagi ceritanya. Panjang lagi, pokoknya udah sampai di situ. Biasanya gitu tuh kan alumni Amerika ikut Permias gitu, ibu nggak ya? Enggak, jadi saya memang ikut organisasi itu dari saya masih muda ya, umur 4 tahun. Oke. 5 tahun, terus sampai hari ini sih. Masih ya dipercaya? Masih, ya, alhamdulillah. Mungkin karena nggak ada orang Integrity lain, Bu Rensus penting ya. Kepercayaan orang itu dari situ dilihat. Integrity, penting. honesty terutama juga. Penting. Iya. Yes, Bro Rensus, kita ada di Jakarta bagian timur ya, Jati Asih tepatnya. Ini adalah Huis van Mink, ya, agak Belanda gitu ya, Huis. Ini tempat sebenarnya sudah banyak digunakan untuk staycation, untuk wedding, ya, segala macam, dan gampang dicari di Google. Nah, kebetulan kita udah janjian dengan ownernya,
Kita sekarang masuk ya. Suasananya lihat. Asik banget. Ini namanya apa? Wis farming, Pak. Farming. Iya, Nah, farming. ini saran apa aja? Apa yang emang ditawarkan dari ini usaha ibu ini? Ini, jadi gini Pak, awalnya saya menyewakan itu hanya untuk penginapan ya. Oke. Ya, kalau Airbnb kan bukan, ini bukan promo loh, bukan, ini cuma Gak maksudnya apa-apa Bu, siapa idenya tahu ya. nanti Ya, siapa apa, tahu ya. pemirsa yang ide di ya. luar nih Iya, pengen suasana yang lain lah. oke. Oke. Jadi awalnya saya Airbnb itu lebih ke internasional, pasarnya Oke. terlalu luas. Iya. Tapi waktu pandemi bulan Januari 2021, tiket.com bukan 2021 ya, 2000 akhir tahun ini, 2021 betul. Tiket.com menghubungi saya, Iya. ketemu saya di Airbnb. Hmm. Jadi tiket.com itu saya pikir dia tamu, ternyata enggak, dia mau ngajak saya kerjasama. Hmm. Jadi dia sengaja nyari saya di Airbnb, kemudian ngajak kerjasama. Saya bilang oke, kalau misalnya konsepnya, skemanya semuanya sama, saya oke. Karena kenapa saya pilih tiket.com? Kenapa saya oke? Karena pasarnya jadi lebih terarah, Terfokus. Oke. fokus Indonesia Ya. gitu. Pasarnya lebih terarah dan ya itu Indonesia punya, bukan sih? Aku pengen ya lebih nasionalis lah. Ya kayaknya ya, aku nggak tahu itu lupa, tapi aku ngerasa oke, ini lebih nasionalis, lebih apa, why not. Nah itu saya oke. Terus mau bagi hasilnya ya beda-beda tipis gitu sama Airbnb. Terus oke sih, selain itu saya main di medsos Pak. Oke. Saya main di Instagram. Wah. Kan ada ke Bapak kalau lihat ya, Ya. saya dari Nah, boleh dong Bu, kita minta. Boleh. Nanti kita Namanya masukin promo juga. Iya boleh. Promo. Namanya Wispen Oke, Farming. nanti. Nah, kenapa aku mau cerita gini? Ternyata dari aplikasi Airbnb, tiket.com, Instagram itu share-nya 30. Jadi potensinya ada. Iya. Gitu ya. Berarti berhasil banget medsos kita pakai sebagai Iya, marketing kenapa tools. enggak Oke. zamannya ya? Ya udah zamannya betul. Zamannya aplikasi Tinggal kalau pencet-pencet nongol kan gitu. gitu gampang. Aku juga tinggal gitu Iya, gampang, iya, selesai. iya. Semua ada notifikasi di HP kita, udah selesai gitu Iya, aja, iya. very simple. Nah, Nah, suatu hari ada orang mau nikah di pandemi itu. Akhir Januari 2021 ada yang mau nikah, masih pandemi waktu itu, tapi udah mulai ada boleh nikah tanpa, maksudnya udah mulai ada izin, orang bikin diizinkan pesta, beberapa undangan. berkumpul. Nah, dengan masih undangan terbatas, terbatas, ya, dengan terbatas. mengikuti prokes dan segala macam bla bla bla, dan izin kelurahan sampai ke polisi. Itu sebenarnya saya nggak ada ide untuk bikin wedding. Orang ngelihat saya di aplikasi, di Airbnb, dia nyari rumah-rumah yang kebun gitu, yang terbuka, yang open air kayak gini. Datang langsung jam 3 pagi Pak, saya kebetulan bangun, dia jam 3 pagi ngomong sama saya di notifikasi dari aplikasi Airbnb, Bu, saya mau survei rumah Ibu, boleh nggak? Boleh. Kapan? Besok jam 3 sore. Ketemu, ternyata mau nikah. Itu ide pertama dari orang lain, bukan dari saya. Jadi di situ saya percaya kalau selama kita percaya rezeki itu sudah memang dari diatur dari Maha Kuasa, udah pasti ada. Nah itu aku percaya yang kayak gitu-gitu ya, aku percaya banget gitu. Nah mulai dari situ Pak, ada wedding, namanya sih 150 gitu. Jadi dia satu harian dari akad sore sampai malam gitu. Itu orang mana coba? Orang daerah kota Gajah Mada di sini nikahnya. Jadi ini nggak pakai teori Pak. Kalau Bapak tanya saya kiat apa sih, nggak ada kiat ya. Pokoknya kalau syaratnya anak soleh aja cukup. Mengalir aja seperti air ya. tapi memang kita harus percaya ya, kalau kita punya keran, aku anggap ini keran. Iya, betul. tinggal dibuka ya kerannya kan. Dibuka gitu. Yang Buka seperlunya kan. yang ngebuka bukan kita juga sih, yang Maha Kuasa juga sih. Izinnya dari Allah juga. Kalau menurut saya, Ya. saya jadi nggak bisa ngajarin yang gini-gini sih. Ya. Nah sejak itu ada terus Pak. Ya. Jadi aku bikin konsep staycation, birthday party, pool party, wedding party, intimate wedding party, terus meeting,
gathering, reunian. Nah, di sini tempatnya. Nah, tuh bro dan sus, Iya. kalau berminat silakan langsung Iya. sini. Ya kan? Iya, jadi Nanti lihat ya deskripsi di bawah, alamatnya House Funding. iya. Jadi kalau aku Seru bilang loh sih, suasananya. Bener-bener harus, pedesaan. harus. Pedesaan. Jadi konsep menurut saya konsep teori zaman dulu marketing lokasi benar sih lokasi itu penting. Iya. Ya tapi ternyata zaman udah nggak terlalu pakai teori-teori gitu ya. Karena kan rumah saya masuk gang, cuma masuk satu mobil, parkir memang sama penduduk dari ujung ke ujung. Yang penting kita kerja sama. Ya, penduduk dapat uang parkir itu Iya. kita Memang nggak perlu tahu. kesepakatan Jangan gitu. Ya, jadi kesepakatan sama penduduk di kampung ini, Iya. parkir, keamanan, kebersihan mereka. Gitu dah. Ya, Tutup jadi mata kita lah bisa kita. tutup mata. Pokoknya aman. Jadi kalau aku sih bilang kalau kita mau mulai ya mulai aja sih, Iya. jangan nunggu macam-macam gitu. Iya. Jangan Terlalu banyak nunggu, teori, kurang ini, kurang lama-lama nggak itu. jalan. Iya, Jangan jadi gitu. itu sih Pak sebenarnya. Jadi alhamdulillah gitu. Dan sampai sekarang Pak, yang nanya wedding, yang nanya gitu, setiap Mantap. minggu ada aja, alhamdulillah gitu. Jadi tujuan membiayai rumah ini tercapai ternyata, alhamdulillah. Wah, keren. Apalagi kegiatan lain nih? Kalau nggak salah trading termasuk ya? Kemarin itu Nah, sempat ini kopi apa? oh, kalau kopi itu kebetulan saya Ini juga jagoan kopi masalahnya. kopi. Aku punya kak kopi Kalau juga. kopi aku juga tuh, aku tuh semuanya zero sebenarnya ya, bukan Oh. saya hebat ya Pak, enggak ada. Tiba-tiba aja Tapi gitu. yang tadi Bapak tanya network itu ya, Ah, penting ya. Kebetulan saya kenal sama orang-orang yang punya power, punya pengetahuan di bidang itu, dan saya belajar. Jadi saya juga punya mentor, salah satunya tuh aku sebut ya namanya karena beliau ini berjasa menurut saya Iya, nggak apa-apa. sangat berjasa kepada saya orang yang sampai berjasa hari harus ini. sebut kita ya. Aku hutang budi, hutang semuanya deh. Itu saya omongin aja. Karena memang fakta ya. Jadi aku belajar kopi dari Parudi Persik itu yang punya kopi kamu, Oh, udah punya kopi seluruh Indonesia. Maksudku dia memproduksi biji kopi kan? biji kopi dari petani-petani di seluruh Indonesia. Iya, iya. Anggota, dia juga anggota asosiasi beberapa asosiasi kopi. Oh, Dari dia waktu belajar. Wah, oke. Dari yang nol, bener nol nih. iya. Bener nol saya nggak tahu. Terus saya belajar, mau nggak mau saya belajar karena beliau memberi kepercayaan saya, memberi saya ke beberapa event internasional untuk jualan kopi, memperkenalkan kopi asik. Indonesia, Kopi Indonesia, ya. gitu, dan untuk mencari buyer. Ya. Itu sih Bang, Iya. itu benar. Jadi itu salah satu benefit saya kenal sama orang-orang yang Network itu sangat penting, betul sekali. Ya. penting. Jadi kalau misalnya kita boleh pakai teori sedikit, yang banyak juga itu teori ditemukan oleh orang yang praktek. Satu, modal kita tuh manusia ya. Jadi kalau misalnya duit nomor 11 gitu. Ya, Satu itu adalah knowledge, dua skill, tiga network. Nah, kita punya tiga itu ya, otomatis deh ya, jalan terbuka ya, Bro Yesus. Ingat-ingat selalu. Pokoknya nggak usah khawatir kalau Bro Yesus merasa, aduh aku nggak bisa apa-apa. No, bukan itu, lihat ya. iya. Itu tadi, knowledge, skill, sama network. Dan usia jangan jadi batasan. Nah, betul. Ini umur sama loh. Wah, ini kelihatannya masih, karena dia happy jika kelihatan tua. Itu lihat happy semua. Gak ada sedih Usia bukan. kita kalau kerja Iya di dong. pegawai negeri udah pensiun ya. Sudah pensiun. Udah pensiun umur kita. Ya kan? Dan Umur kita udah pensiun dulu. jadi memang intinya ya, kita yang sudah 50 plus ini pasti Bu Mira kan juga merasa bekerja juga bukan kewajiban lagi, sudah sesuatu yang dinikmati dengan enjoy sekali bekerja. Anak udah aman kan ya? Iya. Udah punya cucu ya? Udah punya cucu. Udah punya cucu lah. Jadi Masih begini udah punya cucu lah. Waduh, masih muda. Asik nih. muda, Masih buat gendong cucu. umur bukan ukuran ya jadi. Iya. Oke. Apa sih? Apa tadi? Jadi kerja. Jadi menurut saya mungkin nggak akan berhenti pensiun gitu, nggak ada cerita pensiun dalam hidup saya Pak. Jadi saya senang melakukan yang saya senang lakukan. Iya. Gitu. Jadi gini, yang kita menghasilkan. anggap pensiun itu adalah kita bekerja untuk uang. Iya. Ya itu Iya. standar umumnya kan itu. Iya. Tapi Iya. kan apa yang kita lakukan sekarang itu memang you do what you love. Iya. Tapi menghasilkan. Dan bisa menghasilkan ya. Menghasilkan. Karena memang itulah bonus ya. Iya itu bonusnya. Tapi pasti kamu lebih merasa kepuasan. Ada kegiatan positif Iya, yang kegiatan positif menghasilkan. ya.
gitu. Karena Jadi kita bengong-bengong, misi ya, walaupun punya duit, bengong juga lama-lama jadi gila. jangan Malah bengong, bahaya gitu kan, Jangan kebanyakan duit bengong. terus bengong, waduh gawat. jangan Kalau bengong. kita positif malah berbahaya. Oke. Iya, jadi itu sih, jadi aku sih happy aja ngerjain semuanya. Iya dong. Kalau ditanya itu passion, enggak juga ya, nggak tahu datangnya tiba-tiba. Tapi saya nggak tahu apa saya masa depan. Jadi kalau sesuatu yang menghasilkan uang, saya senang aja ngerjain. Iya dong, iya dong. Iya, Iya pasti dong. semua orang kayak gitu. Orang kayak begitu kan, ibaratnya Ya, lagi saya duduk gitu, Pak. enak, tiba-tiba Nah, tahu saya sesuatu ya. menghasilkan Ya, uang, ya ya. ayo kan Iya gitu. benar, kita nih kayaknya nggak bisa diem orangnya ya. Iya, Tiba-tiba nggak iya. bisa diem. Kayak kemarin pandemi kemarin, Iya, saya ada proyek iya, yang tertunda. iya. Ngapain ya saya belajar buat ini bikin ini Wah, buat keren. buat sendiri nih, Wah, hebat. buat sendiri. Itu Saya mah art. nah ya saya buat sendiri, belajar cuma dari YouTube, nggak belajar kemana gitu. Iya. Gitu juga waktu itu yang saya bilang kopi, saya juga belajar sendiri. Cuman saya emang ke komunitas gitu ya, komunitas kita kopi. Itu saya belajar gimana jadi cara ngebrunya gitu. Jadi emang benar kita emang tipe-tipe orang yang bisa diam. Ya itu yang bagus sih kayak gitu bro ya. Dan terus jadi jangan merasa kita udah pensiun tidak lagi berguna. Nah itu, Sebenarnya itu itu kata-kata kebanyakan yang bagus. Ya, kita juga menjadi berguna. manusia yang berguna gitu. Nah. Itu lebih cocok sebenarnya. Jadi kan kebanyakan ada kita udah juga kita udah wawancarin lain tuh banyak orang ada ya, bukan banyak, ada yang jadi kayak post power syndrome gitu kan, udah kesana harus dilayani, itu nggak perlu lah kayak gitu kita tetap dihargai gitu, itulah kira-kira. Yang pokok kita hargai diri kita aja sendiri. Ya. Kita nggak peduli orang lain mau gimana sama kita. Yang penting kita hargai aja diri kita gitu ya. Kan rasanya bermakna gitu ya Pak Ya, hidupnya. ya. Pertama kan keluarga dulu, setelah itu orang lain. Nah, itu. Oh, kalau kita lakukan dengan ikhlas, orang pasti akan appreciate. Itu otomatis.